Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, aku akan berbagi cerita, ya katakanlah sebuah cerita dari lawatan, ya, lawatan di salah satu masjid yang keren banget, yaitu Masjid MU, Muslim United Yogyakarta. Yang subhanallah, ya, dimana sholat jamaahnya itu 5 waktu full, pesertanya mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda, ya, dan mereka di sana bercengkrama, saling asik, saling mendiskusikan tentang agama, gitu ya. Kebetulan kemarin kami dari Forum Arimatea, yaitu Advokasi Rehabilitasi Imunisasi Akidah Terpadu Efektif dan Aktual, menyelenggarakan ya mukernas lah, mukernas dan bisa juga sebuah ajang temu kangen, ya, setelah hampir 2 tahun kan ada larangan untuk saling berkumpul, ya, karena ya kita sama-sama tahu lah wabah. Jadi ya dianggap saja mukernas dan temu kangen sesama aktivis dakwah. Karena dalam acara itu kami Forum Arimatea mengundang semua aktivis dakwah yang tentunya yang bisa kami undang, ya. Banyak itu, ada yang dari Surabaya, dari Jakarta, ya. Kami undang semua untuk kita saling bertemu, saling bersinergi, mendiskusikan tentang langkah apa yang akan kita tempuh dalam menyikapi strategi dakwah ke depan. Yang asyik itu, ya, kami itu munas dalam waktu hitungan tanggalnya itu tanggal 15, 16, 17 Oktober 2021, ya. Ini masih ada ini bacanya di sini. Berarti berapa hari? 1, 2, 3, 2 atau 3 harian lah, ya. 2 atau 3 harian dengan peserta totalnya itu hampir 100-an atau merujuk ke 150-an lah, ya. Biayanya semuanya free. Biayanya semuanya free. Makan 3 kali, ya. Makan 3 kali itu aku gunakan istilah full boat. Artinya full boat itu kalau kita di hotel itu makanan yang lengkap, ya. Baik nasi, lauk, dan sayur itu lengkap, itu namanya full boat, ya. Kalau orang-orang hotel ngerti. Dan itu prasmanan disajikan. Berikutnya tentunya makan, minum, ya. Nggak mungkin dong makan saja tanpa minum, ya. Minum itu sesuai selera, ada kopi, ada teh, apa saja yang diminta. Kalau nggak selera makan, mau mie instan juga disediakan. Jadi makannya free, tidurnya free, ya. Semua free, dibebaskan. Jadi tanpa 1 sen pun kita harus membayar. Di mana kita memilih tempat Masjid Muslim United itu sebagai tempat acara pertemuan kita. Semuanya dikasih free, ya. Semuanya dikasih free. Ternyata itu berlaku keseharian seperti itu. Para jamaah datang, makan, datang, makan, datang, makan 24 jam dan itu free. Coba. Dan kalau special day itu seperti kita tahu, ya, dalam Islam itu ada 3 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha, hari raya tahunan, kemudian hari raya pekanan itu adalah Yaumul Jum'ah. Yaum itu hari, ya. Ibraniun menyebutkan Yom. Kalau Arabiyun Yaum, ya. Yaumul Jum'ah itu merupakan hari raya pekanan kita sebagai umat muslim, ya, sebagai orang-orang yang datang dari perspektif Islam. Itu mereka menggelar pasar, apa namanya, basar gitu, pasar gratis gitulah, ya. Ada sembako, buah,
sayur, apalagi telur, apalagi ikan, karena kami waktu datang telat ya, sudah hampir di ujung pasar itu ditutup. Apalagi ya, sayur-sayur itu juga kacang, apa segala macam tersedia, dan itu gratis semua, diberikan gratis untuk warga yang mau ambil, silahkan, itu gratis. Coba dengan pelayanan seperti itu, ya, itu digelar setiap Jumat pagi ya, sampai nanti menjelang kita sholat Jumat. Semua free, silahkan ambil, dan itu untuk siapa saja. Jadi makan di situ free. Kalau hari Jumat juga ada basar free. Seperti yang tadi aku bilang, makannya 24 jam. You mau datang kapan saja, you silahkan makan, dan akan dilayani free semua. Ada seperti apa ya, tempat-tempat lesehan, dan ada sepertinya dikemas seperti wisata begitu ya. Itu free ya, dan silakan sholat di situ. Subhanallah, sholatnya ya 5 waktu berjamaah full sungguh benar-benar menakjubkan. Dan yang asik lagi, manajemen itu digawangi oleh seorang anak muda yang umurnya belum 50, 45 pun belum, 40 sekian, tapi yang jelas belum 45. Dan itu usia takmir atau kita biasanya menyebut marbot tertua, itu 40 sekian, yang jelas belum 45. Semuanya di bawah itu muda-muda semua. Muda-muda semua. Yang tukang bersihin, yang tukang masang apa namanya itu, pamflet atau spanduk, yang tukang ngurus taman, ngurus lampu, teknisi, menyediakan hidangan, semuanya anak-anak muda. Ya. Begitu juga pada malam hari banyak anak-anak muda yang berkumpul di situ dan mereka berdiskusi tentang agama. Yang biasanya seusia-usia mereka ada di kafe melihat Formula One dan segala macam seragamnya yang sifatnya itu duniawi. Tapi di sini tidak, mereka mendiskusikan tentang agama dan agama. Bagaimana asiknya itu. Dan terpisah antara laki dan perempuan, ya, itu terpisah. Ada garis pembatasnya gitu. Jadi semua benar-benar dalam aturan-aturan yang sangat Islami. Jadi kalau Anda kelaparan, Anda tidak perlu ragu, masuk aja ke sana. Dan bahkan yang menarik, agama apapun boleh datang ke sana dan boleh makan ke sana. Gitu ya. Ya, tidak hanya harus Islam. Inilah sebuah masjid yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, Islam membawa rahmat itu diaktualisasikan dalam kehidupan keseharian. Masjid yang tidak hanya memberikan dampak kesejahteraan, dampak kedamaian bagi masyarakat sekitarnya, tetapi bagi mereka-mereka yang sedang dalam perjalanan. Ya. Ini sesuatu yang sungguh exciting sekali ya. Bayangkan kalau ada sekitar katakanlah 100 anak muda seperti Mas yang menjadi Mas Agung itu ya, yang menjadi komandannya di masjid itu. Alangkah bahagianya kita sehingga Islam itu menjadi sesuatu yang terkenal, membawa damai, berbagi kepada sesama. Subhanallah ya. Yang jadi masalah sekarang, kalau kita cari komparatif dengan masjid-masjid yang ada yang dikelola oleh kaum-kaum tua ya. Kaum-kaum tua ini banyak rewelnya ya. Banyak rewelnya ya. Dan selalu berbicara dalam tataran perspektif birokrasi sehingga terjerat dengan aturan-aturan birokrasi itu sendiri. Ya. Itu masalahnya. Jadi yang tua-tua ini banyak rewelnya. Kalau mengelola masjid, setiap Jumat diumumkan saldonya sekian puluh juta, sekian ratus juta, merasa bangga, merasa senang. Jadi kalau masjidnya itu saldonya buahnya, saldonya positif, itu mereka menganggap itu yang sukses. Ini kan kebodohan yang harus dihilangkan. Tentunya bagi mereka yang memberikan entah itu pemberian apalah ya, berupa dana, infak, sodako atau apapun melalui masjid itu,
tentunya amal-amal mereka terus mengalir lah ya. Tetapi sebagai dampak manfaat itu kan mandek di saldo. Mandek di saldo karena Anda menghentikan di saldo itu, dan itu menjadi kebanggaan Anda para tua-tua ini. Ya, seolah-olah para takmir atau marbot tuh merasa sukses kalau saldo masjidnya itu puluhan ratusan juta, itu sukses gitu. Itu kan geblek gitu. Itu geblek gitu. Karena apa? Asas manfaat. Meskipun pahalanya tetap ya bagi mereka yang menyumbangkan, memberikan dana. Tapi asas manfaatnya terhadap sesama, baik itu lingkungan maupun lebih jauh dari lingkungan sekitarnya yang sedang lewat atau sedang apa saja, orang-orang yang tidak di dalam lingkungan itu, ya, itu nol, tidak memberikan manfaat apapun karena asas manfaatnya mandek di saldo itu. Ya, mandek di saldo itu karena Anda yang terlalu berpikir dalam birokrasi kebodohan. Itu manajemen kebodohan harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan. Bagaimana supaya manfaat, karena masjid itu bukan, kita sekarang terjebak beginilah, seolah-olah masjid itu hanya tempat sholat dan sholat itu aja. Padahal Kanjeng Nabi mencontohkan seluruh problematika kehidupan itu diselesaikan di dalam masjid. Maka kemarin aku tanya sama teman-teman, sama marbotnya, sama ketuanya Mas Agung itu, aku tanya, dana seperti itu dari mana itu loh? Karena itu kasih makan aja itu loh. Bayangkan kami ya, sekitar 150-an orang lah ya, itu 3 kali makan tuh 3 hari itu berapa biayanya sudah? Dan itu semua free, bebas, tidak dipungut biaya. Tempatnya bebas, makannya bebas, minumnya bebas, tanpa ada yang bayar. Belum lagi tamu-tamu lain ya, yang orang sekitarnya juga atau yang sedang dalam perjalanan dilayani seperti itu biaya dari mana? Akhirnya mereka membuka membuka sebuah penjelasan untuk kami. Itu dananya diambil dari sumbangan para agnia-agnia, saudara-saudara Islam yang lain. Bahasanya begini, bahasa yang digunakan, nggak banyak kok, cuman 2.000 per hari. 2.000 per hari, tapi jangan lupa members mereka itu ada berapa kemarin? 20 ribuan orang lebih. Kalau satu hari aja 2.000 dikali 20 ribuan lebih, ya silahkan dihitung berapa. Dan mereka sudah canggih karena anak-anak muda ya, nggak harus orang datang masukkan ke kotak amal, nggak. Sudah ada bisa melalui transfer banking atau apa segala macamnya lah ya. Jadi sudah modern sekali manajemen. Setelah itu kami tanya, terus bagaimana tentang saldo? Subhanallah, mereka tidak aja zero saldo, tapi minus saldo. Ya, mereka menggunakan asas manajemen tidak saja zero saldo, tapi minus saldo. Saldo itu dibikin minus di bawah nol. Karena mereka optimis besok Allah mendatangkan lagi. Allah lah yang membolak-balikkan hati hambanya, sehingga para hambanya itu akan dengan ikhlas memberikan sebagian rezekinya untuk mendukung kegiatan mereka. Jadi tidak ada dana itu disimpan dalam saldo yang berlipat-lipat banyaknya. Tidak ada. Justru saldo itu tidak saja nol, tapi dibikin zero. Karena mereka hakul yakin besok Allah akan mendatangkan lagi lewat para members itu. Dan mereka mengatakan Allah lah yang membolak-balikkan hati. Allah lah yang menggerakkan hati mereka sehingga membantu kegiatan ini. Bayangkan dengan orang-orang tua yang saldo plus. Bukan hanya zero, plus tambahan. Asas manfaatnya nggak ada sama sekali. Ya. Maka saatnya sekarang orang-orang tua itu nggak usah rewel lah. Ya. Anda terlalu rewel dengan birokrasi sehingga mampet. Asas manfaat mampet. Belajar kepada anak muda. Anak muda nggak selamanya salah. Anda nggak perlu gengsi. Belajar. Belajar ke manajemen Muslim United, masjid yang ada di Yogyakarta itu. Ya. Anda belajar. Supaya asas manfaat Islam itu rahmatan lil alamin bisa dijalankan.
gitu loh. Kalau Anda terkungkung dalam birokrasi Anda yang sudah nggak zaman, itu sudah out of date, ya Anda akan begitu-begitu saja. Ya, Anda akan begitu saja, Anda tidak akan berkembang. Sementara Islam ini nanti dibagi, ya, kita akan berbagi generasi, kita akan habis, akan selesai, out of date, game over, diteruskan pada generasi muda. Kita berbagi waktu aja, waktu kita habis pada generasi muda. Kenapa sekarang generasi muda jauh dari masjid? Ya karena birokrasi yang tua-tua rewel seperti itu. Masuk masjid pakai jin tidak boleh, rambut gondrong tidak boleh, pakai kaos tidak boleh, gini gitu tidak boleh, rewel. Biarkan anak-anak muda itu enjoy ke dalam masjid dengan kemudahannya, selama itu tidak melanggar hal-hal yang prinsip. Begitu caranya sehingga masjid ini makmur. Kan nanti setelah kita mampus, kita mati, kan mereka yang meneruskan. Lah kalau anak-anak muda sudah diamputasi dengan birokrasi yang ruwet, jelimet, apa jadinya nanti? Jadi Anda yang tua-tua nggak usah sok pinter, sok bener, nggak, belajar kepada yang muda. Aku recommended belajar bagaimana anak-anak muda memanage Masjid Muslim United. Dan aku berharap ya itu akan menjadi tumbuh. Ya, kalau itu bisa menjadi mendunia itu alhamdulillah. Tapi setidaknya tumbuh di negara kita Indonesia ini sehingga menjadi percontohan Islam di negara-negara lain. Gitu. Ya, jadi belajarlah para tua-tua ini ya, belajar kepada yang muda. Nggak usah gengsi, nggak usah. Gengsi itu tidak menyelesaikan masalah. Gengsi tidak akan bisa menghilangkan kebodohan. Yang bisa itu belajar, dan belajar. Belajar kepada siapa saja. Jangan gengsi karena merasa tua terus belajar kepada muda, gengsi. Anda bodohnya tetap. Tapi kalau Anda mau belajar kepada yang muda itu tidak selamanya salah. Akan mendapat hikmah. Gitu. Ya. Setelah ini aku recommended kalian tonton videoku ya. Judulnya itu MU Muslim United Manajemen Milenial ya. Memancarkan cahaya Islam, itu judulnya, silakan lihat. Itu wawancaraku dengan komandannya ya, Mas Agung itu. Karena aku harapkan video itu akan tersebar dan akan menjadi inspirasi bagi semua pewer-pewer Gus Metik ya, dimanapun Anda berada. Silahkan itu menjadi sumber inspirasi dan Anda akan membangun Muslim United Allah kalian sendiri di tempat kalian sendiri ya, sehingga kehidupan ini menjadi indah, menjadi berkah ya. Silakan belajar ke Muslim United ya. Di video yang berikutnya yang telah aku sebut tadi, di sana dijelaskan kontak person atau alamat yang bisa dihubungi. Itu dari aku ya. Sebentar, ada yang lupa. Karena aku pada waktu itu sedang kemas-kemas mau pulang. Ini supaya kalian tahu semua ya. Ternyata forum Arimatea itu ya, Arimatea itu advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Di penghujung setelah kami pamit ya, aku pada waktu itu nggak hadir, sedang kemas-kemas barang ya. Subhanallah, setelah tidak aja dikasih gratis, justru kami pulang disangoni. Coba, sesuatu yang di luar dugaan. Sangoninya itu bukan 1 juta 2 juta, sudah masuk ranah puluh juta. Coba, subhanallah. Maka kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus-pengurus ya, anak-anak muda yang ngopeni Muslim United. Terima kasih atas bantuannya ya. Sesuatu yang di luar dugaan kami ya, sudah dikasih gratis, dibantu lagi sekian juta ya, dan cukup fantastis jumlahnya, cukup fantastis. Dan memang kami Arimatea ini sebuah lembaga dakwah yang tidak pandai menggalang dana. Mungkin juga kami perlu belajar ya termasuk kepada Muslim United ini, karena selama ini kami tidak pernah atau ya belum pernah menggalang dana, sehingga biaya perjuangan itu biasanya kalau menangani kasus di lapangan kami ya mengambil dari kantong kami sendiri gitu ya, mengambil dari kantong kami sendiri. Nah, sekarang kami tersadarkan tidak ada perjuangan itu yang tanpa biaya gitu. Makanya kami juga perlu belajar ya, termasuk kepada Muslim United ini, bagaimana
cara menggalang dana ya. Dan itu memang sesuatu yang menjadi dasar itu adalah trust, kepercayaan. Bagaimana publik itu percaya terhadap kita. Oke, itu dulu dari aku ya. Dan aku sarankan lihat video ngobrol santaiku bersama Mas Agung ya, komandan dari Muslim United di video berikutnya. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.